Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kade Amanda Claudia Chandra dari Prodi PGSD Kelompok Pandu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait kesehatan reproduksi. Jadi menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Jadi penyakit kesehatan reproduksi pada wanita, salah satu contohnya yaitu endometriosis. Nah, endometriosis ini adalah salah satu kesehatan reproduksi yang menyerang rahim. Kelainan ini menyebabkan kemunculnya jaringan rahim pada organ tubuh lain, misalnya pada ovarium rahim bagian belakang, usus, bahkan kandung kemih. Kemudian ada beberapa kondisi yang diduga menjadi faktor risiko endometriosis ini. Yang pertama itu ketika aliran darah menstruasi tidak keluar menuju vagina, melainkan masuk ke dalam rongga panggul. Nah, yang kedua itu tindakan bedah tertentu seperti operasi sesar. Yang ketiga faktor genetik. Yang keempat siklus menstruasi yang kurang dari 27 hari. Kemudian adapun cara mencegah endometriosis ini, yang pertama mengonsumsi makanan sehat dengan gizi yang seimbang. Yang kedua melakukan olahraga yang rutin. Yang ketiga menjaga berat badan yang ideal. Yang terakhir itu membatasi mengonsumsi alkohol dan kafein. Kemudian contoh kesehatan penyakit reproduksi pada pria. Salah satunya yaitu prostatitis. Jadi prostatitis ini adalah peradangan dan pembengkakan pada kelenjar prostat yang disebabkan oleh infeksi bakteri, di mana kelenjar prostat ini merupakan organ reproduksi pria yang terletak di bawah kandung kemih dan berfungsi memproduksi sperma. Bila kelenjar prostat meradang akan menimbulkan rasa nyeri saat buang air kecil. Kemudian prostatitis ini disebabkan oleh infeksi bakteri saat pria tidak menjaga kesehatannya dan melakukan hubungan seksual yang tidak sehat. Kemudian adapun cara mencegah prostatitis ini, yang pertama itu menjaga kebersihan organ intim secara rutin. Yang kedua menjaga berat badan yang ideal. Yang ketiga menghindari kebiasaan duduk yang terlalu lama. Kemudian minum air putih yang cukup, dan yang terakhir ini adalah mengonsumsi makanan sehat dengan gizi yang seimbang. Kemudian saya akan menjelaskan juga terkait penyakit infeksi. Jadi penyakit infeksi ini adalah permasalahan kesehatan yang muncul akibat adanya kontaminasi organisme yang sangat kecil. Penyakit ini biasa menular melalui kontak fisik bahan makanan dan air yang terkontaminasi. Kemudian ada beberapa jenis penyakit infeksi. Yang pertama itu adalah infeksi bakteri. Jadi bakteri adalah mikroorganisme yang dapat hidup tanpa inang dan bisa ditemukan di air, tanah, maupun tubuh manusia. Nah, salah satu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri ini adalah TBC atau tuberkulosis. Kemudian yang kedua itu ada infeksi virus. Jadi virus adalah mikroorganisme yang menyerang dan hidup dalam sel sehat inangnya. Salah satu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yaitu HIV/AIDS. Yang ketiga itu infeksi jamur. Jadi jamur merupakan mikroorganisme yang biasanya dapat ditemukan di tempat lembab dan gelap. Infeksi jamur ini adalah permasalahan kesehatan yang biasanya muncul pada kulit atau bagian luar dari tubuh. Nah, salah satu penyakitnya itu kutu air. Kemudian untuk jenis penyakit infeksi yang terakhir itu ada infeksi parasit. Jadi parasit ini adalah organisme yang bertahan hidup dengan mengambil nutrisi dari serina. Kemudian parasit biasanya masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan atau minuman, dan juga hal lainnya. Contoh penyakit infeksi akibat parasit yaitu malaria. Sekian penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.